di sini saya minta keadilan gitu Pak untuk para ojol. Anggaplah kita, berikan kita payung hukum. Seakan-akan kita tuh kayak nggak dihargai gitu Pak. Contoh gini Pak, waktu itu saya punya teman, bukan teman, ojol semua kita nganggapnya teman. Saya percaya, saya mohon buat Pak Anies, Rashid Baswedan, kita percaya kepada Bapak orang pintar. Kita ojol, saya mewakili ojol. Maksudnya saya mewakili ojol, saya berharap besar buat Pak Anies Rashid Baswedan membantu kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Minus Blue Channel. Hari ini biasanya kan gue bikin konten tentang orderan ya, di street jalanan. Tapi spesial buat hari ini gue pengen membuat surat suara. Sebelum membuat surat suara, gue pengen nunjukin video satu ini deh buat kalian. Kita terus makan akal sehat. Di sini gue enggak untuk membuat sara, provokator atau tetep bengeke lah, karena gue orang biasa, gue nggak ada kepentingan juga di politik ini, nggak ada. Cuman gue yang di sini pengen minta keadilan. Tapi sebelum gue mengungkapkan itu semua, kalian bisa ngeliat video yang satu ini, oke? Kalau saya nggak mau bertetele nih Pak. Siap. Saya mah satu pertanyaan aja. Sini Pak. Mana? Saya sama Pak Kapten atau Timnas saya nggak ngerti lah. Pokoknya tim sukses Pak Anies, intinya sama Pak Aniesnya nih. Siap. Ojol cuma butuh satu Pak, payung hukum dan legalitas. Itu harga mati. Maka itu saya bilang sama teman-teman ojol, saya sendiri mobile. Kalau mau perubahan pilih Anies, benar nggak? Gitu aja. Kalau kita bicara gini Pak, kenapa kita harus butuh payung hukum dan legalitas? Biar Bapak pahamin nih, ya kan? Kalau kita nggak pakai jaket nih Pak, kalau kita celaka, kita nggak ditanggung Pak sama aplikator. Tapi kalau di mall, kita disuruh lepas. Kalau anjing bebas Pak, kalau binatang. Itu yang negara ini nggak adil sama kita Pak. Dan satu lagi teman-teman harus ingat, ojol itu nggak usah pakai tele, udah aja payung hukum dan legalitas. Kalau urusan menang gampang Bang. Kalau mau menang, Pak Anies suruh ngomong, yakinin, desak Pak Anies ngomong, ojol akan dikasih payung hukum dan legalitas, betul? Gue yakin, bini sama anaknya milih. Bang, teman saya banyak yang bunuh diri Bang, yang kemarin di playoff Sleepy itu teman saya Bang. Dan diusir kontrakannya di pos, tidur sama anak istrinya di BC. Itu aja setahu. Kan saya bilang kalau buruh jelas laki, kalau guru jelas perempuan, kalau waria jelas waria. Kalau kami nggak jelas, bentuk identitas kami nggak jelas. Jadi jangan bangga kalau misalnya lo jadi ojol sekarang. Sorry Bang, ojol ini saya anggap jadi sampah sekarang Bang. Kita diperlakukan ke sampah. Kapan aplikator membutuhkan kita, dipakai, kalau udah nggak dibutuhin, dibuang. Dibuang kita. Temen saya yang bunuh diri Bang, di PM akunnya, putus mitra, cicilan mobil ada. Desakan dari bini, ngoceh-ngoceh bunuh diri Bang. Baik. Itu ya, jadi saya intinya gini, desak Pak Anies memberikan payung hukum dan legalitas untuk ojol, benar nggak? Nah, selepet aplikator nakal yang tidak mematuhi peraturan undang-undang pemerintah. Baik. Itu ya udah, poinnya satu, legalitas belum hukum. Iya Pak, jangan ke saya Pak, yang ke lain Pak. Nih Pak, nih. Nih maaf nih Pak. Kalau mungkin saya rada kikuk di panggung Pak. Nggak, woi Bang, gue serius nih Bang. Saya biasa rada kikuk Pak di panggung. Saya biasa orasi.
Saya pengen minta sama Bapak atau Pak Anies nih sekalipun. Saya cuma minta legalitas dan payung hukum untuk ojol. Itu harga mati. Saya berani yakinin jutaan 10 juta ojol akan milih Pak Anies sama Amin. Itu buat ojol doang Pak. Belum bininya sama anaknya Pak. Karena kami capek Pak dibong-bongin. Demo besar-besaran di Istana Negara cuma digituin doang. Janjiin kementerian-kementerian ini, wah dibuang-buang. Kalau kata orang ditendang-tendang Pak, gitu loh. Jadi kita seolah-olah kayak sampah. Itu aja yang harus Bapak ingat, cuma satu Pak. Kan? Saya minta Pak, cuma satu, legalitas sama payung hukum. Itu aja harga mati Pak. Karena itu berentetan buat kami Pak. Buat kesejahteraan, Siap. buat pendapatan manusia yang dan layak. Itu Pak, itu aja. Baik Pak. Oke, baik lagi. Mungkin cuplikan videonya sedikit ya, nggak semuanya, karena panjang banget sebenarnya sih. Jadi ini pesan untuk, terutama gue mau ngucapin sebelumnya gue tuh ngucapin terima kasih banget buat kalian semua yang udah ngedukung channel gue. Kita saling mendoakan ya, sehat selalu, banyak rezeki, tetap selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pancarkan terus smile, keep smile, dan selalu bahagia. Jadi surat terbuka ini untuk Pak Jokowi dan Pak Anies, karena jujur gue pengen banget ketemu Pak Anies, karena emang nggak bisa ya, karena kan padat banget, beliau belusukan kesana kesini ya kan. Sempet gua ke rumahnya tapi nggak ada, pasti nggak ada karena beliau belusukan ya. Tapi yang pertama-tama aku pengen mau memberikan surat gua ini untuk Pak Jokowi, video ini buat Pak Jokowi. Sebelumnya assalamualaikum Pak, mohon maaf jika saya ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan, karena saya rakyat biasa yang buta untuk politik, tapi setidaknya saya ingin jelas semua ini gitu. Jadi kenapa saya membuat video ini? Saya ingin membuat pernyataan tentang ojol Pak. Jadi gini Pak, sampai kapan ojol tidak mendapatkan payung hukum? Kita gini Pak, kita tuh nggak mintanya nggak ribet-ribet, cuman minta payung hukum dan diakui. Ya seperti kita di video tadi, abang ojol itu bilang kita nggak perlu apa-apa, kita hanya perlu payung hukum dan kita diakui keberadaan kita. Memang selama itu kita emang diakui, cuman gini Pak, bener Pak, kita misalkan masuk di mall itu Pak, di mall itu ada yang boleh dibuka jaketnya, ada yang enggak. Kayak waktu itu saya dapat paket daerah hotel termewah, termegah di Jakarta, tepatnya Jakarta Pusat, jantung ibu kota. Itu jaket dilepas Pak. Tapi bener Pak, saya lihat yang abang bilang tadi, maaf, hewan-hewan lenggang gitulah, ya kan. Jadi di sini saya untuk apa ya? Di sini saya minta keadilan gitu Pak, untuk para ojol. Anggaplah kita, berikan kita payung hukum. Seakan-akan kita tuh kayak nggak dihargai gitu Pak. Contoh gini Pak, waktu itu saya punya teman, bukan teman, ojol semua kita nganggapnya teman saudara. Kecelakaan, ojol ada kecelakaan. Kebetulan saya lagi melintas di situ dan saya tolong Pak. Karena kita solidaritasnya kuat, tinggi, kita bawalah ke rumah sakit. Dan memang di rumah sakit itu saya tidak masuk Pak, tapi rekan-rekan saya masuk, tidak bisa di cover. Alasan karena kecelakaan ya, tetap pengek lah, saya nggak tahu itu, pokoknya saya juga dapat infonya dari teman-teman saya kan, dari pihak-pihak ojol. Jadi kesimpulannya, kalau kita dapat payung hukum, legalitas yang tadi abang ojol bilang tuh, rekan saya bilang di video tadi,
wah kita seneng banget Pak. Seneng banget buat Pak Jokowi. Karena kenapa saya bilang untuk Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi itu masih menjabat di pemerintahan Indonesia, Republik Indonesia ini Pak, Bapak Presiden. Tolong Pak, hati rakyat ojol, hati rakyat di Indonesia didengar. Maksudnya apa ya? Mungkin gini, mungkin yang contoh gini deh, contoh Pak. Banyak rekan-rekan saya yang apa yang dikatakan abang teman saya itu yang di video, rekan saya itu kan, yang perkawinannya kandas, berantem atau bunuh diri, tanda kutip seperti itu loh ya. Tapi memang di daerah rumah saya itu, maksudnya di kalangan teman saya nggak ada seperti itu. Maksudnya yang kayak maaf sampai bunuh diri gitu. Tapi kalau sampai bercerai terus kayak sempet ada juga Pak, ada cerita bunuh diri, tapi nggak sampai bunuh diri gitu, hampir. Itu permasalahannya Pak, kayak apa ya Pak, kayak itu tadi kata abang tadi gitu, yang dalam video tadi. Kalau kita dapat payung hukum, diakui, insya Allah Pak, insya Allah saya membuat pernyataan seperti ini bukan untuk saya pengen viral atau pengen bagaimana enggak Pak, enggak. Cuman saya untuk mewakili aja gitu, aspirasi aja gitu. Karena saya rakyat kecil, masyarakat bawah yang buta dengan politik gitu. Dan buat Pak Anies, saya mohon Pak, demi Allah Rasulullah, saya mohon buat Pak Anies, ketika Pak Anies menjadi presiden nanti, saya yakin 100% Pak Anies akan mendengarkan. Karena Pak Anies itu bukan dari kalangan orang kaya, Pak Anies itu benar-benar orang bawah, sama seperti kita. Pak Anies memiliki kepintaran. Pak Anies memang bukan orang kaya, tapi Pak Anies memiliki kelebihan, dikasih Allah Subhanahu wa taala, itu kepintaran. Itu yang membuat kita nih berharap kedepannya buat Pak Anies, jika Pak Anies jadi presiden, insya Allah amin ya rabbal alamin. Sebenarnya banyak yang harus saya katakan di video ini, banyak hal tentang kekecewaan saya gitu. Sebenarnya saya tidak mau untuk bicara seperti ini ya, tentang kekecewaan saya ada lah gitu. Tapi saya nggak berani atau nggak mau, karena menurut saya pribadi Pak, sebenarnya pemerintahan Bapak bagus Pak, saya senang, bagus, nggak ada rasa kecewa. Cuman satu aja sih sebenarnya, kayak kita sebagai ojol nggak ada payung hukum gitu. Padahal kita kan udah bukan memberikan ya, kayak percaya sama Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi bisa gitu memberikan payung hukum gitu. Itu sih Pak, jadi itu sih legalitas lah, kembali lagi diakui lah. Jadi mungkin satu hal yang saya ingin katakan buat Pak Anies, jangan pernah mengecewakan rakyat yang sudah memilih Pak Anies ya Pak. Saya yakin Pak Anies tidak seperti orang yang menghindar dari pernyataan Pak Anies di acara-acara desak. Saya yakin itu Pak, saya percaya. Saya mohon buat Pak Anies, Rashid Baswedan, kita percaya kepada Bapak orang pintar. Kita ojol, saya mewakili ojol. Maksudnya saya mewakili ojol, saya berharap besar buat Pak Anies Rashid Baswedan membantu kita aja gitu. Itu aja mungkin surat untuk Pak Jokowi dan Pak Anies, surat terbuka. Kalau ada saya salah kata, tolong dimaafkan. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu bahagia, terus keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo guys, ini Muniana. Komen ancu, like. Siapa like? Komen ancu. Mana bisa ngerayain subscribe begitu jatuh lah.